Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-23. Dan dalam pembahasan ke-23 kita sedang membahas bahwa salah satu karya dahsyat Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, yaitu membuat kita berani membongkar kedok iblis. Bagi saya, iblis itu pengecut. Iblis tidak pernah datang dengan wujudnya sebagai iblis. Karena kalau iblis datang dalam wujudnya sebagai iblis, dari jauh kita udah tengking. Apalagi gereja ini suka undang Daud Tony kan, jadi udah biasa kita tengking setan. Pokoknya kalau lihat dari jauh ada yang rambutnya gondrong, giginya gondrong, lalu datang malah kita langsung setan keluar. Aduh, jemaat Glow ini pasti kata setan. Jangankan dalam wujud, kita kalau lagi tidur mimpi ketemu setan aja kita usir. Betul? Ada saudara yang pernah mimpi ketemu setan? Jadi bu, kalau lagi tidur tiba-tiba suami gini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lagi mimpi ketemu setan. Walaupun dia nggak pernah ke gereja bu, tapi kalau lihat setan dalam nama Yesus. Sampai Tuhan Yesus juga kaget, ih masih ingat dia. Pak, kalau engkau lagi tidur Pak, tiba-tiba istri, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa itu Pak? Lagi mimpi ketemu setan. Bu, tapi kalau lagi tidur bu, tiba-tiba suami gini nih. Itu ketemu setan yang lain. Pakai rok mini pasti setannya itu. Karena setan begitu yang lebih sukses. Setan dalam bentuk genderuwo, tuyul, sundel bolong, nggak laku. Tapi setan yang pakai rok mini, tebelah di sini, tebelah di sini, tebelah di sini. Oh itu bukan dalam nama Yesus. Nama Yesus siapa sus? Jadi prinsipnya iblis selalu disinilah pentingnya tuntunan Roh Kudus. Orang yang dituntun oleh Roh Kudus, dia dapat melihat lebih daripada apa yang orang lain lihat. Kadang-kala orang lain cuma lihat keuntungan dan kenikmatan. Tetapi orang dipimpin Roh Kudus akan dapat melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ini yang kita mau belajar. Kisah Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Oleh karena disuruh Roh Kudus, siapa yang suruh? Roh Kudus. Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ingat mereka dari Yerusalem. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Yohanes di sini adalah Yohanes ketiga dalam Alkitab. Jadi ada Yohanes Pembaptis, ada Rasul Yohanes, dan ada Yohanes Markus. Jadi yang selalu bersama dengan Saulus dan Barnabas dan yang kemudian membuat Paulus dan Barnabas ribut juga adalah orang yang bernama Yohanes Markus ini. Ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu di Siprus sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Kembali ke ayat yang keempat. Kenapa mereka sampai di Pafos? Karena disuruh Roh Kudus. Tapi sampai di Pafos, mereka bukan lihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan firman Tuhan, tapi mereka berjumpa dengan apa? Tukang sihir, nabi palsu. Bisa saja mereka kecewa dan bilang,
Jangan-jangan ini bukan Roh Kudus. Tapi itu yang indah. Mereka tidak saling menyalahkan. Mereka tidak. Saya selalu bilang problem is normal. Sama-sama bilang sama saya, masalah itu biasa. Kalau sedang menghadapi masalah, jangan saling menyalahkan. Pak. Oh, ini kebaktian ibu-ibu ya? Pak. Kalau ada masalah, jangan salahkan istrimu. Kita udah ngomong seru begitu, nggak ada yang bilang amin. Bapaknya, yang dia yang salah. Pak, kalau lagi ada masalah, jangan salahkan istrimu. Bu, kalau lagi ada masalah, jangan salahkan suamimu. Karena orang kalau lagi ada masalah pasti sensi. Bu, suamimu kalau ada masalah sensi nggak, Bu? Sensi banget, Pak. Pak, istrimu kalau lagi ada masalah sensi nggak? Dia mah bukan ada masalah atau enggak, tergantung dompet aja. Mau dompet lagi tebel, nggak sensi dia. Kalau lagi kosong aja, mau ada masalah nggak ada masalah, sensi melulu dia. Intinya orang kalau lagi ada masalah pasti lebih apa? Lebih sensi. Siapa suami istri yang duduk sebelahan, tolong angkat tangan. Suami pegang tangan istri, istri pegang tangan suami. Kalau kita ada masalah jangan saling salah menyalahkan ya sayang. Amin. Justru kalau ada masalah, tatap-tatapan dengan tersenyum dan bilang sayang kita ada masalah. Tapi Tuhan tidak pernah akan tinggalkan kita. Kita akan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi intinya, Paulus dan Barnabas sampai di Pafos ketemu dengan Bar Yesus. Dia tukang sihir dan nabi palsu. Paulus tidak bilang sama Barnabas, lu doanya gak bener kali. Lalu Barnabas bilang, ya tadi lu gue lihat gak puasa. Masing-masing selalu dalam hidup bisa punya masalah. Tapi persis ada masalah jangan saling menyalahkan dulu. Pegang tangan hadapi bersama dulu. Setelah selesai baru. Iya tadi mestinya jangan begitu sayang gini-gini. Selesaiin dulu. Karena kalau sudah selesai yang ada sukacita. Kita lihat lanjut ya. Klik. Siapa Bar Yesus ini? Ia adalah kawan gubernur pulau itu. Nah orang tuh kalau gila. Orang kalau ngaco bukan siapa-siapa, it's okay. Tapi orang kalau gila ngaco, tiba-tiba temannya gubernur, temannya pangdam, temannya kapolda, repot juga kita. Wah nih orang ngaco nih. Tapi bos, dia teman kapolda bos. Dia teman panglima bos. Dia teman jaksa itu bos, kepala kejaksaan itu temannya dia bos. Repot ini. Karena Bar Yesus ini adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus. Yang adalah orang cerdas. Kadangkala orang bisa dekat kepada pemimpin karena penjilat, bisa juga. Tapi Sergius Paulus bukan orang yang suka dijilat. Dia adalah seorang yang apa? Cerdas. Berarti dia uji juga ini Bar Yesus. Berarti ramalan-ramalannya. Berarti sikap-sikapnya, tindakan-tindakannya. Itu cukup mengagumkan buat Sergius Paulus yang adalah orang cerdas, yang adalah gubernur ini. Klik. Gubernur itu, si Sergius Paulus ini memanggil Barnabas dan Saulus. Karena ia ingin mendengar firman Allah. Jadi orang kalau cerdas, ingin terus belajar dan menambah pengetahuan. Setuju? Orang kalau sukanya nyerang dan menghakimi itu ciri-ciri orang bodoh. Tapi Sergius Paulus
Dia justru mau terus belajar. Bahkan dari Barnabas dan Saulus, seorang tamu yang datang dari negeri yang jauh, yang mereka berasal dari Yerusalem. Tetapi Elimas, si Bar Yesus ini, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Kalau kita pelajari cerita ini, kita bisa melihat bahwa gubernur ini mulai goyah. Gubernur ini mulai terpengaruh oleh Bar Yesus. Tetapi melihat itu ayat 9, Saulus yang juga disebut Paulus, dijelaskan bukan karena emosi, bukan karena kesal, bukan karena merasa tertolak, tapi yang penuh dengan Roh Kudus, artinya karena disuruh Roh Kudus menatap dia. Bayangin gak? Dia orang baru, dijahatin, dicurangin. Dia bukan mundur lalu ngomong di belakang. Dengar, anak Tuhan gak suka ngomong di belakang. Siapa yang setuju sama saya? Anak Tuhan bukan tukang ngomong di belakang. Yang suka ngomong di belakang anak iblis, saudara-saudara. Anak Tuhan ngomong di depan. Amin. Jangan kita jadi orang yang mundur di belakang, lalu ngomongin, tahu nggak itu kan? Terus kita senang lagi kalau dengar orang ngomongin orang. Terus gimana? Tadi sudah saya jelaskan, iblis pada dasarnya penipu. Paulus tidak jengkel dengan siapapun. Karena Paulus menyadari, kenapa orang bisa buat tindakan-tindakan yang jahat dalam hidup ini? Karena tertipu oleh setan. Pada dasarnya gak ada orang mau ikut setan. Siapa yang setuju sama saya? Kalau setuju sama-sama bilang sama saya, pada dasarnya tidak ada orang yang mau ikut setan. Kalau hari ini saya tanya sama saudara, siapa yang mau ikut setan? Tapi kenapa orang melakukan tindakan-tindakan yang merupakan bujukan setan? Karena tertipu. Kenapa ada orang umur 19, 20, 21 tahun jual diri? Karena tertipu setan. Setuju? Kenapa orang jadi LGBT? Kenapa? Bukan saya. Kenapa orang jadi LGBT? Kenapa? Bukan saya, Pak. Bukan saya. Karena kalau kita pakai otak waras, laki deng laki, lalu baku ciong. Kalau orang Cina bilang ciong lain tuh artinya kan. Ciong itu orang Cina bilang apa? Musuh toh. Nyak baku masuk tuh kalau ciong kan. Nah kalau Manado terbalik. Kalau bilang baku ciong, baku masuk. Bayangin gak? Laki sama laki baku ciong. Itu kalaupun babi lewat, babi anggap aneh. Sebab babi laki tidak pernah baku ciong dengan babi laki. Itu kalau babi laki baku ciong dengan babi laki, babinya bilangnya, sudah, kita ini sudah babi. Jangan lagi merendahkan martabat kita. Sehingga kalau manusia marah dan bilang babi, kita masih bilang kita memang babi. Tapi nggak ada kita yang LGBT. Jangan kita udah babi, homo pula kita. Hancur harga diri babi. Iya kan? Orang kalau marah bisa aja bilang babi. Babinya bilang, kita memang babi. Tapi kita nggak ada yang LGBT.
tertipu. Deep down in their heart. Ketika dia sendiri, ketika dia kosong, pasti ada suara yang berkata. Makanya rata-rata LGBT lari ke narkoba, lari ke minuman, lari pada pesta-pesta. Karena ketika dia sendiri dan kosong, pasti ada suara yang bilang, something is not right with you. Kenapa orang jadi lesbian? Tertipu. Karena anjing perempuan pun tidak pernah tertarik dengan anjing perempuan. Kan gak pernah kita lihat di musim kawin anjing perempuan baku tomplok dengan anjing perempuan lainnya. Anjingnya bilang, shh, kita anjing, jaga harga diri. Jangan sampai udah anjing, lesbian lagi kita. Apalagi yang bisa kita banggakan. Kalau sekarang meskipun kita direndahkan, anjing kamu. Anjing masih bisa bilang, tapi gak ada yang lesbian. Kenapa orang jadi koruptor? Gak ada yang bilang, itu memang harapan dan doa dari orang tua saya. Sama-sama bilang sama saya tertipu. Tapi kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa keluar dari tipuan iblis dan dia rebut janji-janji Tuhan yang luar biasa. Itu saja katakan amin. Kita lihat selanjutnya. Hai anak iblis, coba kembali ke ayat yang ke-9. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Ini orang baru, tamu yang baru datang. Dia lihat Bar Yesus menghalang-halangi dia. Dia tidak memohon-mohon lalu bilang, Pak jangan gitu dong Pak. Kita kan dari tempat jauh Pak. Bapak gak kasihan. Lihat kita udah jauh-jauh. Tiba-tiba gak bisa ketemu gubernur. Bapak tega banget. Dia gak playing victim begitu. Dia gak minta dikasihanin, dia tatap Bar Yesus. Dia bilang ini nih. Ayat 10. Hai anak iblis. Astaga. Saudara bisa bayangin gak? Kalau pendeta ketemu orang. Hai anak iblis. Semua bilang, pendetanya emosian. Coba lihat. Hai anak iblis. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah. Tangan Tuhan datang menimpa engkau. Dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Oh ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Melihat apa yang telah terjadi itu. Percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Ternyata seringkali Tuhan izinkan masalah. Supaya kita melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama bilang sama saya, seringkali Tuhan izinkan masalah. Supaya saya melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama bilang sama saya, seringkali Tuhan izinkan masalah supaya saya dapat melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara ada di rumah ketik di live chat saudara, seringkali Tuhan izinkan masalah supaya saya dapat melihat kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Kalau Paulus dan Barnabas menyerah, kalau Paulus dan Barnabas saling menyalahkan, kalau Paulus dan Barnabas akhirnya mundur, lari dari masalah, mereka tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan yang segitu luar biasa. Ada misi sorgawi yang Tuhan tempatkan. Sama-sama bilang sama saya, ada misi sorgawi. Karena itu iblis coba menghalanginya. Coba lihat ayat ini, klik.
1 Tesalonika 2 ayat 18. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku Paulus, bahkan lebih dari sekali. Paulus ngomong sama jemaat di Tesalonika. Tetapi dikatakan iblis telah apa? Mencegah. Nah, karena itu kesimpulan saya begini, klik. Di mana ada kemajuan, di mana ada pertumbuhan, di mana ada peningkatan serta kehidupan yang berbuah, di mana ada berkat-berkat yang Tuhan nyatakan, setan akan coba berbuat apa saja dan akan coba memakai siapa saja. Tujuannya untuk apa? Mencegah, menghambat serta mengacaukan. Sama-sama bilang sama saya mencegah. Sama-sama bilang sama saya menghambat. Sama-sama bilang sama saya mengacaukan. Jadi kalau saudara tahu ada sesuatu yang baik, saudara udah doakan, tiba-tiba seperti ada yang mencegah, menghambat, mengacaukan. Saudara jangan cepat kecewa. Saudara jangan saling menyalahkan. Saudara langsung tahu, oh ini lagu lama setan. Setan mau coba bikin saya frustasi. Setan mau coba bikin saya mundur. Tapi roh di dalam kita lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah betul. Dimulai dari keluarga kita dulu, jangan saling menyalahkan. Amin. Justru lagi ada masalah. Suami tetap istri, istri tetap suami. Tersenyum dan bilang sama istrimu, cintaku padamu takkan berubah, biar ditelan waktu. Yeah. Ini yang ngerti lagu ini pasti di atas 50 umurnya. Yang 20-30 tahun dia bilang lagu apaan itu? Ini zaman Titi Puspa masih remaja. Jadi di mana ada hal-hal yang dahsyat? Di mana ada hal-hal yang luar biasa? Di mana ada kemajuan-kemajuan yang membuat kehidupan kita jadi berkat? Setan coba mencegah, setan coba menghambat, setan coba mengacaukan. Klik. Adapun yang harus kita waspadai, cara kerja iblis itu seringkali istilah saya bilang smooth and neat. Tak terasa dan apa? Rapi. Sehingga kita nggak sadar iblis sedang bekerja. Kita pikir oh memang keadaannya kali, oh memang situasinya di sini. Alkitab bilang Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Karena iblis memang mau mendatangkan kebingungan. Tapi di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Klik, saya coba pelajari. Adapun pekerjaan iblis, ini yang saya mau share hari ini buat setiap saudara. Agar orang-orang percaya, yang pertama, skeptis dan masa bodoh. Target setan adalah supaya Paulus, Barnabas dan Yohanes melihat hampir mustahil untuk berjumpa dengan Sergius Paulus. Akhirnya mundur. Dan akhirnya ngedumel di belakang. Anak Tuhan gak pernah ngedumel di belakang. Yusuf difitnah, dibuang ke dalam penjara. Pertanyaan saya, dia ngedumel gak di belakang? Dia bilang gak sama kepala penjara, istrinya Potifar, tante gatal itu, tiap hari dia ganggu saya, pas saya tolak, dia fitnah, mulut busu-busu itu orang. Iya kan? Nah, dia nggak suka ngedumel di belakang. Anak-anak Tuhan percaya betul apa saja yang terjadi pasti ada maksud Tuhan. Makanya anak Tuhan tidak pernah pakai kata jangan-jangan. Sebagai gembala, as your pastor, kepada setiap jemaat Tuhan yang di gereja, kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, saya memohon, tidak ada jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang perlu ngomong jangan-jangan. Kata itu harus kita hapus dari perbendaraan kita. Karena sebentar-sebentar kita gitu, jangan-jangan, aduh jangan-jangan nanti rumah tangga saya cerai pendeta, jangan-jangan saya nggak bisa bayar utang saya pendeta, jangan-jangan saya nggak bisa dapat promosi dari Tuhan, jangan-jangan saya seumur hidup nggak bisa dapat pasangan teman hidup, jangan-jangan nanti kita baru nikah udah diceraiin, jangan-jangan nanti kalau suami saya selingkuh gimana?
Boleh nggak kata jangan-jangan kita buang dari perbendaharaan kata kita? Siapa yang setuju sama saya? Sama-sama bilang kata jangan-jangan harus saya buang. Istilah bahasa Inggrisnya bilang don. Jangan itu kan don. Jangan-jangan don. Ya, yang di rumah juga don, jangan buang aja. Ganti apa pendeta? Mulai hari ini apapun yang terjadi kita bilang saya percaya. Saya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Saya percaya Tuhan pasti bela. Saya percaya rumah tangga saya diberkati. Saya percaya apapun yang saya kerjakan dibuat Tuhan penuh dengan kemuliaan dan kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya. Ayo semangat bilang saya percaya. Sama-sama bilang saya percaya. Sama-sama bilang saya percaya. Haleluya. Semua yang ada di rumah ketik saya percaya. Apa persoalan saudara? Sakit kepala bilang saya percaya. Saya sembuh. Apa persoalan saudara? Cancer bilang saya percaya saya sembuh. Apa persoalan saudara? Gak bisa punya anak kata dokter, saya percaya saya akan punya anak. Apa lagi persoalan saudara? Hutang bilang saya percaya saya akan selesaikan hutang saya dengan mujizat Tuhan. Sama-sama bilang saya percaya. Apa yang setan mau buat? Supaya kita skeptis masa bodoh. Kita pikir ya saya udah coba tapi gak ada jalannya mau diapain. Saya percaya. Yang kedua, pekerjaan iblis agar orang-orang percaya sakit hati, luka hati, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang cenderung tidak produktif dan akhirnya merusak. Bayangkan Paulus dan Barnabas dari jauh, tiba-tiba ditolak, bisa sakit hati dong. Diundang oleh Bar Yesus. Maksud saya diundang oleh Sergius Paulus, tiba-tiba dicegah oleh Bar Yesus, misalnya sakit hati. Dan orang sakit hati bisa buat tindakan-tindakan yang merusak. Tapi dia tidak memilih untuk sakit hati. Dia memilih untuk maju terus. Saudara-saudara yang sedang ada dalam tantangan. Sebagai gembala saya mau bilang maju terus. Pak, maju terus. Adik-adik muda, maju terus. Bu, maju terus. Setiap kita bilang, saya harus maju. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya, adapun pekerjaan iblis, agar orang-orang percaya membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi anak-anak Tuhan gak bisa membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena untuk bisa membalas yang jahat dengan yang jahat, kita masih harus punya hati yang jahat. Setuju gak? Kalau di hati kita cuma ada Yesus, maka yang keluar adalah berkat Tuhan. Makanya Yesus diperlakukan apa saja, sampai di kayu salib dia bilang, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita kadang-kala di hati kita bertakhta Yesus. Tapi setan di bangku cadangan. Just in case saya kepepet. Wah, makanya tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tetap ngomong, kalau orang baik sama saya bisa lebih baik pendeta. Tapi kalau dia jahat sama saya, dia salah alamat pendeta. Dia belum tahu siapa saya. Artinya saya masih punya bangku cadangan setan-setan nih yang bisa nyerang. Hari ini saya mau bilang, sejahat apapun orang sama kita, tetap jadi berkat. Amin. Mungkin salah lihat, tapi tindakan Paulus keras. Mungkin keras, tapi tidak jahat. Engkau akan buta untuk beberapa hari, tidak untuk selama-lamanya. Hanya untuk membuat gubernur melihat bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sama-sama bilang Allah saya dahsyat. Sama-sama bilang Allah saya luar biasa. Allah saya tak tertandingi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun pekerjaan iblis agar orang percaya. 1, skeptis dan masa bodoh. 2, sakit hati dan luka hati sehingga melakukan tindakan-tindakan yang cenderung tidak produktif dan merusak. 3,
agar orang percaya membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang keempat, adapun pekerjaan iblis, agar orang percaya tidak menjalankan misi sorgawinya di muka bumi. Paulus dan Barnabas mengerti betul ada misi sorgawi. Sama-sama bilang sama saya, ada misi sorgawi. Jangan sampai situasi yang ada membuat kita cuma sibuk dengan masalah. Saya berdoa supaya setiap saudara menyadari ada misi sorgawi dalam hidup saudara. Misi sorgawi untuk menang, misi sorgawi untuk jadi berkat, misi sorgawi untuk memuliakan Kristus, misi sorgawi yang membuat orang melihat bahwa kemuliaan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Betul ada tantangan di depan kita. Tetapi tantangan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi tantangan adalah tanda kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan beri kita kemenangan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang Kemenangan. kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang telah berjanji Haleluya. dan sanggup menggenapi. Imanku. Aku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Terima sekarang Haleluya. kemenangan darimu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat di hadapan Tuhan. Buat setiap saudara yang di gereja, buat setiap saudara yang di rumah masing-masing, Roh Kudus sedang berbicara buat kita bahwa karya dahsyat Roh Kudus memberi keberanian buat kita untuk membongkar kedok iblis. Pada dasarnya iblis coba mencegah, iblis coba menghalangi, iblis coba mengacaukan, iblis coba membingungkan. Dengan cara yang very smooth and neat. Sampai kita seringkali gak sadar. Sampai kita panik sendiri, kita bingung sendiri. Akhirnya kita skeptis, kita masa bodoh. Kita saling menyalahkan, kita pikir suami yang salah, istri yang salah. Akhirnya adu domba terjadi. Jangan bodoh. Setiap masalah jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan anak-anakmu, jangan salahkan mertuamu, jangan salahkan istrimu, jangan salahkan suamimu, jangan salahkan siapapun. Pegang tangan, hadapi bersama. Tuhan beserta. Engkau lebih daripada orang-orang yang menang. Anak Tuhan tidak suka ngomong di belakang. Anak Tuhan tidak suka ngedumel sendiri di belakang. Anak Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu berikan yang terbaik. Kalaupun ada tantangan, ada masalah, berarti ada pengalaman dahsyat yang Tuhan mau bawa kehidupan kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan biarkan iblis membingungkan saudara. Tapi ini saatnya terang Kristus menerangi. Sehingga kau menjalankan misi sorgawi. Ada misi sorgawi yang Tuhan taruh. Supaya lewat hidupmu banyak hal-hal dahsyat boleh Tuhan nyatakan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Aku gak mau hidup asal hidup ya Tuhan. Aku mau hidup menjalankan misi sorgawi yang Tuhan percayakan kepadaku. Sehingga lewat hidupku banyak hal dahsyat boleh terjadi. Jangan pikir kau hidup asal hidup. Tapi ada misi sorgawi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada dan bilang, I am ready, oh my Father. Nah, setiap saudara ingin didoakan, yang taruh tangan kanan saudara di dada, angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing.
Kami angkat tangan di hadapan Tuhan karena kami mengerti bahwa Roh Kudus memberi keberanian buat kami untuk menyingkap segala kedok dan tepok, topeng-topeng iblis. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Ampuni kami kalau kami menghadapi masalah lalu kami menyalahkan. Ampuni kami kalau kami senangnya ngomong di belakang. Tapi mulai hari ini kami belajar untuk berjalan tuntunan Roh Kudus. Dan kami mengerti ada kalanya tuntunan Roh Kudus untuk kami menjalani hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Tapi ada kalanya tuntunan Roh Kudus menuntun kami pada tantangan dan tekanan yang menyakitkan. Tapi di balik semuanya ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Lihat tangan-tangan yang terangkat Bapa, meteraikan kehidupan mereka untuk hidup dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, di mana ada kemajuan, di mana ada peningkatan, di mana ada kehidupan yang berbuah, iblis coba mencegah, iblis coba menghambat, iblis coba mengacaukan, tapi kita tetap maju dan melihat kemuliaan Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit, baik yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, yaitu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Sakit penyakit, segala virus, bakteri, kuman, infeksi, peradangan, segala serangan setan-setan, kutuk-kutuk penyakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Ini tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami, tepuk tangan sukacita kami, karena Yesus melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik, mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bawa dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, para anggota DPRD tingkat 2, para anggota DPRD tingkat 1, para anggota DPR RI, para anggota DPD, para anggota MPR RI, para anggota BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, Pengadilan, Kejaksaan, dan para pengacara. Ya Kristus, jaga poin pemimpin kami dari malapetaka, mara bahaya, dari segala niat orang jahat, dari segala kuasa kegelapan, bahkan dukun, paranormal, penasihat spiritual dihalaukan dari pemimpin-pemimpin kami. Bahkan aparat penegak hukum di bangsa kami, roh rakus, roh serakah, roh korupsi dipatahkan dalam nama Yesus. Para mafia yang hanya mencari keuntungan di atas air mata dan penderitaan masyarakat, Tuhan halaukan dari pusat kekuasaan. Berikan kepada pemimpin-pemimpin kami dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat sorgawi, sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin kuat. Hasil bumi, hasil tambang, hasil laut, hasil hutan, semua baik dalam nama Yesus. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 tetap terjaga di bangsa ini. Kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik, pembangunan, semua baik di bangsa kami. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus.
untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan arahkan kami untuk hidup dalam jalan-Mu. Sehingga kami hidup dalam anugerah Tuhan, tidak dapat dipermainkan oleh setan. Sehingga kami tetap dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.